Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah seram yang pernah terjadi di suatu desa ya. Dan ini merupakan kisah nyata dari pengalaman Mas Simpleman sendiri ya. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung saja saya ceritakan. Awalnya aku nggak yakin mau cerita ini, karena dari sekian banyak pengalaman aku, ini adalah salah satu kejadian yang menurut aku paling seram, membekas bahkan sampai sekarang. Dan jujur, aku masih rada merinding kalau ingat kejadian ini. Jadi sebelum aku masuk ke ceritanya, aku cuma mau bilang, kalian boleh percaya atau nggak percaya kalau ada yang lain yang senantiasa hidup bersama kita. Terlepas dari itu, kita harus saling menghormati. Waktu itu hari mulai petang. Temanku si Adi tiba-tiba bilang sesuatu yang ganjil. "Bro, lu nggak pulang? Bentar lagi maghrib loh." Aku bingung karena nggak biasanya Adi atau teman-temanku yang lain menyuruhku pulang di saat maghrib. Karena maghrib waktu yang tergolong masih sore bagiku. Dan aku perhatikan teman-teman yang lain pun setuju. Aku memang kalau main biasanya ke desa tetangga, sebuah desa yang terletak di sebelah timur desaku berada. Waktu itu aku masih SMK dan jalanan belum diaspal sama sekali. Jadi kalau naik sepeda mesti ngerasain geranjalnya batu kerikil. Desaku dan desa tetangga satu kecamatan, hanya terpisah oleh sungai kecil dan sebuah pemakaman. Ya, pemakaman. Pemakaman ini khusus untuk desaku dan desa tetangga. Jadi bisa dibilang ini adalah pemakaman satu-satunya dan untuk bersama. Karena teman-temanku juga bergegas mau pulang, akhirnya aku ngalah. Aku pun pulang meski sebenarnya aku masih mau main dan bercengkrama. Karena aku jarang sekali bertemu mereka di sela kesibukanku sekolah. Di sepanjang jalan yang dipenuhi rumah warga, aku baru sadar semua rumah tertutup. Menurutku ini aneh. Nggak biasanya jam sore seperti ini semua rumah warga sudah ditutup. Bahkan beberapa rumah juga sudah mematikan lampu terasnya. Pos kampling yang berada di ujung desa, yang biasanya ramai oleh bapak-bapak ngerumpi, kosong melompong. Aku tetap mengayuh sepeda dan masih memperhatikan rumah-rumah warga. Penerangan di jalan gak terlalu bagus. Hanya dari lampu-lampu para warga. Dan tanpa kusadari, aku sudah mau keluar dari desa dan masuk jembatan yang di bawahnya dialiri sungai. Dan disinilah akhirnya aku bertemu dengan seseorang. Dari jauh memang aku lihat siluet seseorang berdiri mau menyeberang ke jembatan. Tapi dia cuma diam. Aku pikir mungkin lagi nungguin aku, karena memang jembatannya sempit dan gak bisa dipakai untuk dua jalur. Semakin aku dekat, perasaanku tiba-tiba gak enak. Seolah-olah ada angin dingin yang menerpaku. Begitu sudah dekat dengan jembatan,
aku dapat lihat dengan jelas siapa yang berdiri di sana. Rupanya Mbak Sum. Semua orang tahu siapa Mbak Sum. Beliau adalah warga desa tetangga tempatku main sebelumnya. Gak ada pecel yang seenak buatannya Mbak Sum. Itulah kenapa beliau sangat terkenal. Begitu kami pas-pasan, aku menyapa beliau seperti aku menyapa warga lainnya. "Monggo." Tapi aneh, Mbak Sum tidak menjawab salamku. Beliau cuma berdiri, matanya kosong melihat jalan menuju pemakaman. Aku pikir mungkin beliau tidak dengar salamku. Jadi, aku lanjut langsung masuk ke jalur pemakaman. Meski pemakaman, aku sudah sering lewat sini karena memang cuma ini akses jalan menuju desa sebelah. Kecuali kalau mau muter lebih jauh lewat pabrik gula. Anehnya, petang ini aku tidak lihat siapapun yang lewat sini. Sungguh aneh. Seharusnya banyak orang lewat di sini selain aku, karena akses di sini adalah akses yang paling dekat. Aku berusaha nggak mikir macem-macem. Jadi aku masuk ke area pemakaman. Dan aku juga nggak lupa buat ucapkan salam, karena aku percaya ada kehidupan setelah kematian. Gemerincing rantai sepedaku terdengar. Perasaanku jadi nggak enak. Kalau begini biasanya sepedaku mau los atau lepas rantainya. Aku cuma batin, jangan di sini, jangan di sini losnya. Nanti aja di rumah warga. Dasar apes. Rantai sepedaku los beneran. Aku mengumpat keras-keras, "Dancuk." Tapi begitu sadar aku ngumpat di pemakaman, nyaliku langsung ciut. Aku buru-buru benerin rantai sepedaku. Aku lihat depan belakang masih belum ada orang lewat. Kalau saja itu bukan sepeda satu-satunya, pasti sudah kutinggal. Di sela aku benerin sepeda, aku dengar ada suara burung. Aku lihat sekeliling. Suaranya semakin lama semakin terdengar jelas. Di sini, mau nggak mau, aku akhirnya ngelihat ke area pemakaman. Pemakamannya sendiri terpisah dari jalan utama, dipisahkan oleh tembok setinggi dada orang dewasa. Waktu aku berdiri, aku bisa lihat rentetan batu nisan dan pohon kamboja di sampingnya. Tapi ada yang menarik perhatianku. Seperti di balik salah satu pohon kamboja, ada yang sedang mengintip melihatku. Aku menyipitkan mata berusaha memperhatikan sebelum seseorang menggertak bahuku. Aku berjingkat saking kagetnya. Tapi begitu aku tahu siapa yang menggertakku, aku jadi lega. "Lah, pokok nengkene maghrib-maghrib ngini. Ngapain kamu di sini maghrib-maghrib seperti ini?" katanya. Beliau adalah Pak Iman, juru penjaga makam ini, yang rumahnya tepat di gerbang masuk makam desaku berada. "Rantai saya los, Pak." Beliau memperhatikan sekeliling. Mimik wajahnya panik. Ya wis, ayo tak ewangi." Ya udah, sini tak bantuin." Beliau membantu membenarkan rantaiku. Sementara aku melihat di mana aku tertuju tadi. Gak ada apa-apa.
karena yang aku lihat cuma pohon Kamboja tanpa ada siapapun di baliknya. Begitu rantainya sudah terpasang, Pak Iman segera bilang dengan nada tergopoh-gopoh, "Wis dang mulih, ojo lali merseni awak. Wis ojo metu-metu yo. Sudah, kamu cepat pulang. Jangan lupa bersihkan badanmu dan jangan keluar lagi ya." Aku cepat-cepat mengayuh sepedaku buat pulang. Sementara Pak Iman pergi lagi dengan senter tuanya. Itu adalah pengalaman paling mengerikan yang pertama kali aku rasakan saat lewat pemakaman desa. Dan itu masih awalnya saja. Karena begitu aku tahu apa yang terjadi, aku nggak tahu lagi harus ngomong apa. Sebelumnya, kalau kalian tanya di mana tempat kejadiannya, mohon maaf. Aku nggak bisa kasih tahu karena apa yang mau aku ceritain ini menyangkut privasi penting sebuah keluarga dan tentu saja keamanan tempat kami tinggal. 1 minggu setelah kejadian itu, aku bertemu dengan Adi di GOR yang biasa digunakan untuk olahraga. Aku dengan Adi memang beda sekolah. Dan seperti yang aku bilang, aku jarang main ke desa sebelah, meski desa kami bertetangga. Adi sendiri temanku waktu SD. Aku basa-basi ngobrol sambil minum es. Ngobrol ngalur ngidul dan tiba-tiba aku keingat kejadian petang itu. Aku ceritain semuanya. Mulai dari rumah warga sampai kejadian di pemakaman yang menurutku seram. Tapi aku lupa detail cerita waktu aku bertemu dengan Mbak Sum. Awalnya Adi nggak tertarik dengan ceritaku. Dan soal rumah sudah dikunci itu adalah hal yang lumrah. Aku tahu kayaknya Adi nutupin sesuatu. Aku juga cerita kalau di pemakaman kayak ada yang lihatin aku gitu di balik pohon Kamboja sebelum Pak Iman datang. Dan Adi masih tidak tertarik. Sampai akhirnya aku cerita bertemu dengan Mbak Sum di jembatan di atas aliran sungai antar desa. Di saat itu aku tahu Adi tampak pucat dan dia melihatku dengan tatapan ngeri. Adi nggak ngomong apapun. Kemudian dia pamit karena dia kudu balik ke sekolah. Aku nggak penasaran sama sekali karena memang semua rentetan kejadian ini gak ada yang perlu dibikin penasaran. Sampai akhirnya ketika aku di rumah dan nyokap bilang gak masak, aku usul sama nyokap, "Beli pecelnya Mbak Suma aja, Mak." Nyokapku cuma lihat aku dengan tatapan bingung. "Loh, kamu gak tahu?" kata nyokapku. "Tahu apa, Mak?" kataku. "Mbak Sum itu sudah meninggal 1 bulan yang lalu." Innalillahi. Aku cuma batin karena aku baru tahu sekarang. Jujur saja, aku itu orangnya memang interaksi sosialnya kurang. Jangankan dengan tetangga desa, tetangga sendiri aku kadang lupa namanya. Dan aku juga hanya berinteraksi dengan orang-orang tertentu. Aku masih gak percaya dengan apa yang aku baru dengar. Sampai aku baru ingat kejadianku bertemu dengan Mbak Sum bukannya seminggu yang lalu. Aku kaget
Aku tanya nyokap, apa nggak salah soal kapan meninggalnya Mbak Sum? Beliau cuma bilang kalau nggak salah karena nyokap ngelayat ke sana. Tapi nyokap ngerasa ada yang aneh waktu pemakaman. Aku tanya apa, tapi nyokap nggak mau kasih tahu. Katanya pamalih membicarakan kematian seseorang dan nggak pantas aja yang begituan diceritakan. Aku ngedesek nyokap buat cerita karena aku sumpah penasaran sekaligus aku juga mau mastiin sekali lagi. Nyokap tetap kekeh gak mau cerita. Tapi nyokap cuma bilang gak ada yang diizinin buat lihat jasad Mbak Sum yang mau dikebumikan. Tanya aja bapakmu, dia kan ikut nguburin. Aku baru ingat, bokap biasanya bantuin tiap ada pemakaman. Jadi akhirnya aku nunggu bokap pulang kerja. Begitu bokap pulang, aku langsung tanyain perihal pemakaman Mbak Sum. Bokap cuma lihat aku dengan tatapan selidik. Beliau cuma berucap, "Hus, gak pantes ngomong wong sing wis gak ono." Dan akhirnya aku gak dapat info apapun dari bapak. Kemudian aku kepikiran soal Adi. Aku bela-belain nyari Adi di rumahnya dan akhirnya kita bertemu di lapangan. Dia lagi main bola sama yang lainnya. Aku pun ikut main bola. Setelah main bola, aku tanyain soal itu. Adi dan yang lainnya cuma diem-dieman. Gak ada satupun dari mereka yang mau cerita. Dan akhirnya aku pulang dengan kecewa. Aku coba hitungin lagi kapan tanggal kematian Mbak Sum dengan kejadianku waktu bertemu beliau di jembatan samping pemakaman. Aku masih gak habis pikir kalau Mbak Sum udah gak ada 1 bulan yang lalu. Lalu yang aku temuin waktu itu siapa dong? Intinya, waktu berjalan cepat dan aku bertemu dengan Adi lagi. Dia lagi sama teman-teman sekolahnya ngopi di warung dekat alun-alun. Di sini aku ngabisin banyak waktu buat ngobrol sama dia. Sampai akhirnya dia nyeletuk, "Kamu masih penasaran kenapa aku nggak mau ngomongin soal Mbak Sum?" Otomatis aku kaget. Udah lama aku nggak tertarik lagi sama hal itu. Dan udah ngeyakinin mungkin aku salah lihat waktu itu. Tapi pertanyaan Adi terlalu menggiurkanku untuk ditolak. Jadi aku bilang, "Ya, aku masih penasaran." Adi ngelihat sekeliling kayak mau bicarain rahasia negara. Kemudian dia ngelihatin aku sambil setengah berbisik, "Mbak Sum jadi pocong bro." Dengar hal itu, yang pertama kali aku ucapin cuma, "Astagfirullah, lu jangan ngaco di." Ucapku gak percaya. Adi nyangka ucapanku dan bilang kalau 40 hari setelah kematian Mbak Sum, di desanya diteror oleh pocong yang menyerupai wujud Mbak Sum. Di sini aku cuma diem dengerin Adi ceritain semua informasi dan pengalaman dari semua warga kampung yang lihat dengan mata kepalanya sendiri. Sampai di sini aku bakal ceritain apa yang Adi dengar dari semua warga kampung
yang dihebohkan dengan teror pocong selepas maghrib. Adi masih terlihat takut, terdengar dari suaranya yang rada pelan. Seolah-olah apa yang dia cerita ini bakal ngejar dia kalau dia cerita ke seseorang. Dan aku semakin penasaran. Singkatnya, Adi cerita kalau sebelum Mbak Su meninggal, beliau sempat sakit keras. Nah, di sini Adi juga nggak tahu karena dia nggak ikut jenguk. Yang jenguk cuma ibu-ibu atau tetangga sekitar. Masalahnya, rumor yang Adi dengar sakitnya Mbak Sum itu nggak umum, alias ganjil. Kalau dia dengar dari nyokap dan bokapnya sendiri, di mana Adi curi dengar waktu mereka ngobrol, Mbak Sum itu dikirimi santet oleh seseorang. Tapi orang tua Adi sendiri nggak mau ambil spekulasi jauh. Yang jelas, waktu lihat muka nyokapnya cerita, wajahnya antara ngeri dan shock. Anak-anak tetangga juga ramai ngomongin Mbak Sum. Mereka penasaran dengan apa yang menimpa beliau. Tapi waktu itu udah nggak boleh ada yang jenguk lagi. Rumahnya kayak sengaja ditutup dan gak ada yang boleh menjenguknya. Cerita yang paling jelas yang Adi tahu dari kondisi Mbak Sum datang dari Bu Mi, tetangga Mbak Sum sendiri yang kebetulan punya warung. Waktu Adi lagi nongkrong, kebetulan Bu Mi lagi cerita dengan tetangga yang lain. Di sini Adi dengar jelas Bu Mi bilang kalau wajahnya Mbak Sum aneh. Seluruh wajahnya menghitam dan kondisi matanya melotot. Gak cuma itu, bagian tubuhnya yang lain juga gak kalah hitam. Ada luka semacam melepuh dan dipenuhi dengan nanah. Mbak Sum cuma meraung menahan sakit. Semua orang yang lihat katanya nggak bisa ngomong apa-apa. Kayak semacam shock gitu ngelihat hal yang seperti ini. Keluarga Mbak Sum sendiri juga nggak bisa berbuat apa-apa. Kabarnya mereka sudah sempat memanggil orang pinter. Dan anehnya, beberapa orang pinter yang baru datang dan lihat rumahnya, ada yang langsung balik, bilang kalau dia nggak mampu. Ada yang sempat masuk, tapi kemudian pamit. Katanya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dan yang kabarnya sampai ada yang didatengin dari luar kota, cuma menggeleng, nggak mau. Keluarga akhirnya menyerah dan mulai pasrah. Hampir semua tetangga yang sudah berkeluarga tahu hal itu. Tapi mereka sepakat gak bongkar rahasia ini, terutama agar orang luar kampung gak tahu. Tapi yang namanya mulut orang-orang kita, kadang berita seperti ini menyebar begitu cepat. Di sini aku jadi mikir, apa jangan-jangan bokapku juga tahu soal gini? Dan nyokap juga harusnya tahu. Tapi mungkin mereka nggak mau ceritain ke aku. Jujur aja, waktu Adi cerita, bulu kuduku merinding. Padahal hari masih siang. Aku nggak tahu kalau ada kejadian seheboh ini di desa tetangga. Tepat setelah setengah bulan kurang lebih Mbak Su menderita, akhirnya keluarga mengatakan beliau meninggal. Di sini Adi bisa lihat sendiri ada yang aneh dengan pemakamannya. Rumahnya ditutup oleh kain hitam, sementara warga cuma bantu seadanya nyiapin pemakaman.
Adi sendiri cuma bantuin motongin bambu, sementara dia ngelirik ke sana kemari, memperhatikan gelagat keluarga yang mulai masang kembang di sekeliling rumah. Saat itu sekitar jam 4 sore, tapi langit udah gelap dan suasananya sangat gak enak. Jenazah dibawa ke pemakaman jam 5 kurang, diiringi oleh warga sekitar. Dan kemudian tiba-tiba Adi dan pemuda-pemuda lainnya dicegah untuk ikut. "Niatku cuma ingin bantu bro," kata Adi. Tapi hampir semua orang dewasa wajahnya pucat. Akhirnya pemakaman dilangsungkan tertutup. Cuma warga dan orang dewasa yang ikut. Di sini Adi dengar sendiri dari Mas Piko, sepupunya yang kebetulan boleh ikut. Dia cuma bilang, "Untung lu kagak ikut kemarin." Adi kaget. Terus tanya, katanya sempat ada yang pingsan sekitar 4 orang. Mas Piko cuma diam beberapa menit sambil ngisep rokok yang ada di tangannya. "Pingsannya mereka karena nggak kuat ngelihat bang." Mas Piko ngelirik Adi. Wajahnya tegang. Wis, gak pantes iki diceritakno." Tapi Adi tahu mereka pingsan waktu lihat jenazah Mbak Sum. Mulai dari sini semuanya dimulai. Aku bakal ceritain ini dari sudut Adi yang bercerita waktu dia dengar dari semua tetangganya. Karena terornya sendiri cuma ada di kampungnya Adi. Bukmi adalah pemilik warung sekaligus tetangga dari Mbak Sum. Rumahnya sendiri hanya berjarak oleh gang kecil, sedangkan warungnya tepat di seberang jalan di samping lapangan voli. Setelah acara tahlilan yang dilaksanakan di rumah Mbak Sum setelah sholat isya, Bukmi membuka warungnya. Beliau biasanya menyajikan kopi untuk tetangga atau orang yang sekedar ingin cari angin. Tapi malam itu suasananya lain. Gak pernah Bukmi merasakan kondisi sesepi ini di desanya. Dia cuma duduk sambil melihat jalanan yang kosong. Kemudian firasatnya tiba-tiba gak enak. Bukmi merasa malam ini seharusnya dia gak buka. Benar saja, setelah beberapa saat merasakan hati dan pikiran gak tenang, sekarang dia mencium aroma kembang Kamboja. Kembang Kamboja sendiri baunya tipis, nyaris tak berbau. Tapi kali ini baunya tercium menyengat. Dilihatnya ke sana kemari mencari dari mana asal bau ini muncul. Jalanan masih sepi. Sementara angin dingin malam berhembus. Masih jam setengah 9, tapi suasana nyaris seperti jam 12. Sampai akhirnya Bumi mendengar suara seseorang memanggil. Dan suaranya merintih kesakitan. "Mbok, mbok." Bukmi tahu pemilik suara ini. Beliau juga tahu di mana suara ini terdengar. Tapi hati dan pikirannya mencoba menolak. Sementara suara itu memanggil terus-menerus. "Mbok, iki aku mbok." Setelah perang batin, Bukmi akhirnya berbalik. Dilihatnya sosok yang memanggilnya berdiri di depan pintu warung. Seketika itu Bukmi cuma bisa berucap istighfar sambil menutup matanya rapat-rapat. Karena apa yang dia lihat benar adanya. Itu adalah Mbak Sum tapi dengan wujud pocong.
Samar Bukmi masih mendengar sosok yang menyerupai Mbak Sum berbicara. "Mbok, tolong mbok." Bukmi masih menutup matanya sambil mulutnya memanjatkan ayat-ayat Quran. Suaranya tidak mau hilang. Suaranya terus meminta tolong. Dan dengan keberanian yang tersisa, Bukmi melihat Mbak Sum masih berdiri di situ. "Wis talandu, wis. Awakmu saiki wis bedo alam. Balio yo nduk, balio." Tapi seperti tidak mengindahkan permintaan Bukmi, sosok itu masih berdiri di tempatnya. "Tolong, Mbok." Bukmi tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sampai akhirnya Bukmi mungkin mengingat kenapa Mbak Su menemuinya. "Sepurane ya nduk, aku nek duwe salah, sepurane sing akeh. Mulai saiki wis aku yo nyepuro awakmu. Balio yo nduk, balio nduk asalmu." Tepat setelah Bukmi mengatakan itu, pocong Mbak Sum pergi. Malam itu juga Bukmi menutup dagangannya dan segera pulang. Namun Bukmi belum menceritakan ini ke semua warga dan keluarga Mbak Sum, karena hampir sebagian orang nanti akan mendapat gilirannya sendiri. Sebelumnya aku mau ngasih penjelasan. Apa yang aku tulis ini sudah mendapat izin dari Adi, perihal kejadian yang sempat bikin heboh desanya 7 tahun yang lalu, waktu aku masih SMK. Aku masih ingat waktu itu Adi nyeritain semua karena memang keadaan desanya perihal meninggalnya Mbak Sum benar-benar bikin semua orang gak nyaman, terutama mereka yang ikut menguburkan jenazah beliau. Orang-orang memilih bungkam atas kejadian ini, tapi beberapa masih suka membicarakannya. Mbak Ida adalah tetangga jauh Mbak Sum. Rumahnya beberapa blok dari rumah Mbak Sum. Namun Mbak Ida memiliki hubungan yang dekat dengan Mbak Sum karena suaminya masih bersaudara dengan suami Mbak Sum. Dahulu waktu Mbak Sum masih sakit, Mbak Ida lah yang merawatnya. Mbak Ida adalah salah satu yang paling tahu betapa aneh penyakit yang menyerang Mbak Sum. Sebenarnya Mbak Ida tidak pernah mau menceritakan apa yang menimpa Mbak Sum. Namun banyak orang yang selalu bertanya kepadanya. Karena sungkan, terkadang Mbak Ida menceritakan kondisi sebenarnya Mbak Sum. Ketika Mbak Sum meninggal, Mbak Ida pula yang ikut memandikan jenazah beliau. Tapi sebenarnya Mbak Ida tahu dia merasa tidak enak atau mungkin bersalah setiap kali membicarakan keadaan Mbak Sum kepada orang-orang yang menanyainya. Saat itu malam hari dan hujan baru turun. Mbak Ida ada di rumah menghabiskan waktu untuk menonton TV. Suaminya Mas Eko saat itu dapat tugas shift sore di sebuah pabrik kertas. Lokasi rumahnya sendiri berada di samping kebun pisang, cukup jauh dari rumah tetangga. Sekitar jam 11 malam, Mbak Ida masih menonton TV. Belum ada keinginan untuk tidur. Sementara hujan masih turun meski hanya sekedar rintik-rintik. Sampai suara ketukan pintu mengalihkan perhatiannya. Awalnya Mbak Ida ragu, mungkin salah dengar. Tapi suara itu datang kembali. Mbak Ida bangkit dari tempatnya, berjalan menuju ruang tamu. Tidak pernah berpikir akan ada tamu malam-malam begini. Jadi Mbak Ida hanya mengintip dari jendela kaca
yang hanya ditutup selambu. Ketika ia mengintip siapa yang mengetuk pintu, ternyata tidak ada siapapun di sana. Mbak Ida kembali menonton TV. Baru saja ia duduk, pintu kembali diketuk, lebih keras dari sebelumnya. Mbak Ida kembali menuju pintu rumahnya. Sekali lagi ia mengintip dari jendela rumah, dan masih tidak ada siapapun di sana. Hal ini terjadi sampai ketiga kalinya. Karena kesal, Mbak Ida menunggu suara ketukan itu di ruang tamu. Dan benar saja suara ketukan itu kembali terdengar. Karena mungkin ingin segera menangkap siapa yang sudah berbuat iseng sama dia, tanpa mengintip ke jendela, Mbak Ida membuka pintu. Tepat ketika pintu dibuka, Mbak Ida hanya bisa mematung melihat sosok yang berdiri adalah sosok yang dikenalnya, mengenakan kain kafan kotor dan melotot ke arahnya. Itu kata Adi. Besoknya Mas Eko menemukan Mbak Ida pingsan di ruang tamu dengan pintu terbuka lebar. Mas Eko yang panik segera membangunkan Mbak Ida. Kabar tentang pocong Mbak Sum segera menyebar. Ditambah pengakuan Bu Mi kalau dia juga melihatnya tempo hari. Bu Mi menceritakan kejadian itu hanya saja dia mencium bau bunga kamboja, sedangkan Mbak Ida mencium aroma bangkai ayam. Kejadian ini hampir membuat satu desa heboh. Pak RT akhirnya angkat bicara dengan keluarga almarhumah, dan akhirnya sepakat untuk memanggil orang luar. Saat itulah orang yang dimintai tolong menjelaskan bila Mbak Sum meninggal tidak wajar, dan biasanya diikuti dengan arwah penasaran. Untuk alasan kenapa Bu Mi dan Mbak Ida didatangi oleh beliau, karena mereka membicarakan hal yang seharusnya tidak dibicarakan. Saat dimintai jalan keluar itu, orang pintar itu hanya bilang tunggu sampai 40 hari, maka ia akan pergi dengan sendirinya. Untuk yang tahu keadaan beliau sebelum meninggal, lebih baik diam aja, tidak perlu diumbar atau diceritakan, kata orang itu memberi nasihat. Di sini aku jadi tahu alasan Adi nyuruh aku pulang waktu itu. Aku juga jadi tahu kenapa Adi dan teman-temanku yang lain gak mau ngomongin hal ini. Karena dasarnya aku masih penasaran. Aku pun tanya, setelah Mbak Ida, apakah Mbak Sum masih menampakkan diri? Adi cuma diem lama. Lalu dia bilang, 40 hari. Desaku sudah kayak desa mati. Dan karena hal ini gak boleh dibicarain, ada tukang bakso yang apes waktu lewat desaku. Bicara tentang tukang bakso, aku cuma ingat satu orang yang sering warawiri dari desaku dan ke desanya Adi. Namanya Cak Mat, pedagang bakso yang didorong gerobak dan gerobaknya dicat pakai warna coklat. Makanya orang-orang lebih kenal dengan nama bakso coklat. Adi mengiyakan jawabanku. Bakso coklat biasanya berkeliling di desaku sekitar jam 5 sampai jam setengah 6. Kemudian dia akan melewati desa Adi jam 6 lebih. Karena begitu mencekamnya keadaan saat itu, surau yang digunakan untuk sholat hanya dihadiri beberapa orang.
Itu pun orang yang rumahnya bersebelahan dengan surau. Bakso coklat lewat seperti biasanya dan tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi di desa itu. Jam 6 sampai jam 7 jalanan sepi. Jadi beliau melewati desa Adi ke desa yang lebih jauh. Nah, entah apa yang dipikiran Cak Mat ini, si penjual bakso. Karena biasanya dia tidak kembali ke desanya Adi, tapi melewati pabrik gula ke desa-desa tetangganya. Tapi malam itu sekitar jam 11, Cak Mat kembali ke desanya Adi. Mungkin beliau penasaran, karena biasanya desa itu nggak sepi. Sekaligus mungkin dia ingin menjajakan sisa dagangannya. Barangkali saja nanti ada yang mau beli. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Seseorang memanggil bakso coklat. Keluar dari rumah yang Cak Mat tahu sebagai rumah penjual pecel. Mbak Sum keluar mengenakan daster yang biasa. Waktu itu Cak Mat tidak menaruh curiga sedikit pun. Beliau menerima mangkok yang dibawa oleh Mbak Sum. Basa-basi seperti penjual pada umumnya, namun tidak diindahkan oleh Mbak Sum. Mbak Sum hanya diam saja, memperhatikan Cak Mat menjajakan dagangannya di atas mangkok. Yang ingat cerita Cak Mat ketika cerita keesokan harinya adalah ia bertanya, "Mbak, koyo aneh sampean sampun sehat nggih?" Mbak Sum masih diam saja. Cak Mat masih belum menaruh rasa curiga. Setelah selesai menjajakan pesanannya, Cak Mat berniat memberikan baksonya ke Mbak Sum. Tapi seperti disambar geledek, yang di depannya sudah bukan Mbak Sum lagi, melainkan pocong yang wajahnya hitam pekat melotot ke arahnya. Cak Mat yang melihat hal itu langsung gemetaran. Mangkok yang dia pegang jatuh mengenai kakinya. Rupanya mangkoknya juga berubah menjadi mangkok isi kembang yang biasa ada di pemakaman. Tapi setelah istighfar beberapa saat kemudian, Cak Mat berani menatap pocong di depannya. Yang diingat Cak Mat waktu itu pocong hitam yang menyerupai Mbak Sum waktu sakit itu. Dia meminta tolong kepada Cak Mat. Jadi Cak Mat tahu kalau Mbak Sum sakit keras dan sempat menjenguk, tapi beliau tidak tahu kalau Mbak Sum meninggal setelah beberapa hari karena Cak Mat pulang kampung. Malam ini adalah malam pertama dia berjualan lagi. "Mat, tolong Mat," pinta Mbak Sum, suaranya menderita. Cak Mat yang takut bercampur prihatin hanya menatap pocong Mbak Sum. Dengan keberanian yang dipaksakan, Cak Mat bertanya, ono opo to Sum? Jaluk tolong opo? Tolong Mat, buka ke tali pocongku." Cak Mat saat itu hanya diam, bimbang antara mau membantu atau tidak. Karena Cak Mat pernah dengar ada yang membukakan tali pocong dan berakhir meninggal. Jadi pernah ada kejadian di daerah lain. Ada pemuda yang nekat membantu membukakan tali pocong. Tapi rupanya wajah pemuda itu disembur sampai melepuh. Dan konon pocongnya itu sendiri adalah pocong kiriman. Tidak mau berakhir seperti itu, Cak Mat hanya meminta maaf dan mengatakan tidak sanggup. Pocong Mbak Sum tidak mau pergi.
bahkan mengikuti Cak Mat yang kemudian mendorong pulang dagangannya. Pocong Mbak Sum bahkan menungguinya di rumah kontrakannya. Istri Cak Mat sampai bingung melihat suaminya tidak mau tidur dan melihat teras terus. Keesokan harinya, Cak Mat menemui keluarga Mbak Sum dan meminta maaf sebesar-besarnya. Karena dulu ketika menjenguk, Cak Mat beberapa kali mengatakan hal yang kurang baik di hatinya, seperti wajah Mbak Sum yang buruk sekali karena penyakit itu. Karena sebenarnya sih hal itu nggak sengaja ya, karena manusia lah ya. Setelah kejadian itu, Cak Mat tidak berjualan di desa Adi sementara waktu. Dan beliau tidak lagi melihat Mbak Sum bertengger di depan rumahnya. Tapi cerita yang terakhir ini Adi dengar dari Mas Apri tetangganya, sekaligus manten baru. Mas Apri ini dulunya sempat merantau ke luar Jawa. Beliau kembali ke Pulau Jawa setelah menikah dan menempati rumah orang tuanya. Waktu cerita tentang pocong Mbak Sum yang sedang heboh-hebohnya, Mas Apri yang selalu bilang tidak percaya dengan hal begituan. Dia mengaku sudah sering lihat yang lebih menakutkan dari sekedar pocong di luar Jawa. Tapi malam Jumat itu tidak akan pernah Mas Apri lupakan. Ketika beliau cerita ke Adi dan teman-temannya, Mas Apri seperti masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Waktu itu kamar mandi dan toilet jadi satu, tapi terpisah dengan rumah utamanya. Jadi kalau mau ke toilet harus keluar rumah dan jalan beberapa langkah untuk sampai. Tapi malam itu suasananya lain, lebih dingin, dan Mas Apri ingin buang air besar. Dia keluar rumah lewat pintu belakang. Berjalan sebentar lalu sampailah ke toilet. Sudah lepas celana, Mas Apri nyalain rokok di dalam toilet. Sampai akhirnya dia ngerasa perasaannya mendadak tidak enak. Semacam gak tenang lah. Diikuti suara ayam. Mas Apri masih gak mikir macem-macem. Tapi lama-kelamaan suara ayam itu semakin berisik. Belum selesai suara ayam, bau anyir langsung tercium. Sempat dia berpikir asal baunya dari limbah buatannya sendiri. Tapi baunya lain. Setelah selesai, dia bergegas keluar. Betapa kagetnya dia saat di luar toilet Mbak Sum berdiri dan menyambutnya. Mas Apri tidak bisa ngomong apa-apa, tapi langsung lewat dan masuk ke rumah. Dia pikir sudah aman, tapi bau anyir masih tercium di hidungnya. Pas sudah masuk kamar, Mas Apri naik ke ranjang. Istrinya sudah tertidur lelap, tapi bau itu belum juga hilang. Karena sudah tidak tahan, Mas Apri membangunkan istrinya. Istrinya yang bangun dan sedikit kesal kemudian bertanya, "Ada apa, Thomas?" Mas Apri hanya bilang, "Dek, bacakan ayat kursi. Ada Mbak Sum di sini." Mendengar itu istrinya awalnya langsung kaget. Tapi langsung saja segera mulutnya membacakan ayat-ayat Al-Kursi. Setelah itu baunya hilang. Dan istrinya cuma bilang, "Tadi Mas lihat ada Mbak Sum tak?" Mas Supri cuma nunjuk sebelah almari. "Tadi Mbak Sum berdiri di sana, Dek." Adi kemudian mengatakan setelah 40 hari itu semua warga ramai mengadakan pengajian khusus di dekat pemakaman.
Dan setelah malam itu, pocong yang menyerupai Mbak Sum sudah tidak terlihat lagi. Tapi Adi masih diam. Setelah aku paksa bicara, Adi akhirnya mengatakan, katanya dia sempat masih lihat, tapi cuma di dekat pemakaman. Dan yang lihat itu bukan warga desa, tapi orang umum. Terlepas dari apa yang menimpa desa dan musibah keluarga Mbak Sum, belum ada kabar yang memastikan apakah itu benar-benar Mbak Sum ataukah jin yang menyerupai Mbak Sum. Karena pernah ada yang bicara kalau itu bukan Mbak Sum, tapi jin usil yang kebetulan ingin menggoda manusia. Setiap kali orang-orang pintar yang didatangkan tidak mau bercerita tentang itu. Mereka cuma mengingatkan agar tidak lagi membicarakan hal-hal buruk yang menjadi aib saudaranya. Tapi tetap saja, kehebohan ini dulu benar-benar membuat geger satu desa. Untuk yang tanya bagaimana sakit Mbak Sum, masih tidak ada yang tahu penyebabnya. Kabarnya itu kiriman dari orang yang tidak suka dan ingin mencelakai keluarga Mbak Sum. Aku yang benar-benar mengalami dan melihat Mbak Sum di jembatan itu, kadang masih nggak percaya kalau kejadian itu benar-benar terjadi. Tapi ya terserah kalian mau percaya atau tidak, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku cerita ini cuma ingin membagi pengalaman, sekaligus semoga kita dapat belajar dari hal ini, bahwa membicarakan aib saudara, tetangga, atau orang lain itu tidak baik. Karena sebaik-baiknya kita kelak akan mendapat balasannya. Baik, terima kasih kepada seluruh pendengar podcast Horror Next Story yang sudah mendengarkan cerita teror pocong ini ya. Ini sudah part terakhir, dan saya sangat berterima kasih kepada semua pendengar yang sampai saat ini terus mendukung podcast ini agar tetap hidup dan berkarya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat.